semuanya, balik lagi sama aku, Janika Siregar. Jadi beberapa waktu lalu aku bikin konten horor dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dari kalian. Dan banyak dari kalian itu pengen dengerin cerita aku yang lainnya. Kebetulan aku lumayan banyak ngalamin hal-hal yang serem atau hal-hal yang di luar nalar. Jadi aku mau sharing ke kalian. Nah, kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu waktu aku kelas 3 SMP. Nah, sebelumnya waktu aku kelas 2 SMP itu aku sempat mengalami hal duka di mana aku kehilangan orang yang sangat aku sayangi. Dan dari hal tersebut membuat hidup aku jadi ngerasa sepi dan depresi. Nah, setelah beliau nggak ada itu, aku sama sekali nggak pernah mimpiin beliau. Padahal jujur pengen banget beliau tuh hadir dalam mimpi aku, walaupun sekadar mimpi yang pasti sudah mengobati rindu, tapi sayangnya enggak sama sekali. Pada akhirnya, tepat pada tanggal 11 Januari waktu aku kelas 3 SMP, aku tuh minta satu kado yang bener-bener di luar nalar sama sekali. Ya, permintaan aku waktu masa-masa lalu itu seperti itu gitu loh, karena kerinduan aku yang sama sekali gak bisa terbayarkan. Akhirnya aku minta satu permohonan sama kakek aku, dan kebetulan beliau itu bisa dibilang mungkin mengerti tentang hal-hal gaib. Aku waktu itu meminta untuk mendengar atau melihat sosok beliau. Jujur waktu aku minta itu, aku udah siap konsekuensinya. Pasti ada perasaan takut. Ya kalian bayangin aja bertemu dengan orang yang sudah gak ada, pasti ada perasaan grogi. Kayak nervousnya tuh takut ya, bukan kayak deg-degan gimana gitu. Pasti itu normal banget dan aku ngalamin itu. Nah, dengan berat hati akhirnya kakek aku ini mengabulkan permintaan aku, karena mungkin ya melihat kondisi aku yang sangat-sangat rindu pada waktu itu, dan akhirnya beliau memutuskan untuk membantu. Tapi beliau mengatakan ada beberapa syarat, yaitu salah satunya semua anggota keluarga yang sudah dewasa yang tinggal di rumahku ini, mereka dilarang tidur atau terlelap sedetik pun pada sampai pukul 12 malam. Jadi kita harus tetap terjaga sampai tengah malam. Nah, karena memang aku orangnya insomnia dan mungkin beberapa keluarga aku itu susah tidur, jadi mengiyakan dan mendukung aku supaya aku bisa gitu loh mendapatkan apa yang aku mau. Tapi pada kenyataannya itu enggak sama sekali. Satu persatu orang-orang yang tinggal di rumah ini itu terlelap tidur, padahal mereka itu sudah minum kopi, bahkan ada yang lebih dari 2 gelas untuk tetap terjaga. Tapi sayangnya mereka sudah sempat terlelap, karena kan itu pantangannya tidak boleh terlelap walaupun hanya 1 detik ya kan, sampai jam 12 malam. Tapi itu semua gagal, kecuali aku yang masih terjaga sampai tengah malam. Nah, di posisi tersebut aku itu sambil nonton TV, karena mungkin aku jujur takut ya kalau misalkan melek sendirian, sedangkan keluarga yang lain tuh udah pada tidur terlelap sama sekali. Terus aku lihat jam, sekitar jam 12 malam itu gak kedengaran apapun, atau aku tidak melihat tanda-tanda bahwa beliau ada. Jadi kayak mungkin ya belum saatnya, atau memang tidak bisa, jadi aku harus mencoba buat legowo, kalau bahasa Jawanya kayak ikhlas gitu kan. Nah, akhirnya waktu aku udah berpikiran seperti itu, aku memutuskan untuk tidur. Tapi sayang banget, aku karena emang insomnia aku parah banget, jadi aku itu nggak tidur, jadi tetap melek sambil nonton pertandingan tinju kalau nggak salah waktu itu. Tapi aku sama sekali kayak nonton tuh kayak cuma nemenin aku sampai aku terlelap gitu loh, nggak bener-bener nonton. Dan waktu pukul menunjukkan 12:30 malam, hal itu benar-benar terjadi. Nah, pada waktu itu aku mendengar suara orang yang memanggil aku dengan sebutan Eni. Nah, bagi kalian yang teman dekat aku, pasti kalian tahu kalau misalkan aku di rumah itu emang panggilannya Eni, panggilan sayangan keluarga. Nah, jadi waktu aku dengar suara itu, sumpah aku langsung merinding dan takut banget, seriusan, karena itu aku satu-satunya orang yang masih melek waktu malam hari itu, dan cuma aku yang mendengar. Dan itu jujur aku gak bisa bergerak sama sekali, kayak beku aja.
badan ini, karena ya kalian ngebayangin gak sih, kalian ngedenger orang lain manggil nama kalian tapi gak ada wujudnya. Serem kan? Nah, beliau itu memanggil nama aku 3 kali, nama panggilan keluarga, tapi jujur aku orangnya sangat-sangat penakut, jadi aku gak berani menoleh atau bergerak ke sumber suara, padahal jarak aku dari sumber suara itu hanya sekitar 5 langkah atau 3 langkah. Itu deket banget. Soalnya aku di depan TV dan beliau tuh di pintu samping gitu kan. Nah, terus waktu panggilan terakhir itu karena emang udah terlalu takut, aku memejamkan mata dan aku berdoa bahwa sebenarnya aku mencoba untuk ikhlas. Terima kasih kalau misalkan waktu itu benar-benar beliau yang datang. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir untuk ulang tahun aku yang mungkin sangat-sangat menyedihkan gitu kan. Aku mau dan aku berharapnya beliau tetap tenang di sana gitu. Dan semoga kami yang di sini tetap ikhlas dengan menjalankan semua hal-hal yang menyenangkan maupun menyedihkan di dunia ini sampai kita bakal kembali lagi ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah aku berdoa seperti itu, akhirnya aku tidak mendengar suara itu lagi. Percaya nggak percaya, itu beneran nyata. Aku dengar sendiri dari telinga aku, dan jujur tiap aku cerita itu, aku selalu merinding, dan ini bener-bener merinding banget. Ini take video jam berapa, Mbak? Aku sama adik aku selalu temenin setengah 12 malam. Aku take karena kesalahan aku nggak di rumah, jadi aku nggak ada waktu buat take video. Jadi tengah malam ini aku mencoba mencurahkan pengalaman seram dan mengharukan yang pernah aku alami beberapa tahun yang lalu ke kalian. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ. 20 menit kemudian aku melihat sosok bayangan hitam di teras samping. Kenapa aku bisa menyimpulkan itu? Karena waktu itu gorden aku itu bukan jadi gimana ya? Gorden aku tuh bukan kainnya tebel, jadi kayaknya agak tipis gitu karena rumah aku kan belum lama ditempatin ya, jadi kayak masih renov. Dan yap, lampu teras samping itu benar-benar terang dan kelihatan banget bayangan hitam itu kayak berjalan gitu loh. Aku nggak tahu itu bayangan apa, pokoknya istilahnya ya bayangan kan pasti hitam kan. Aku nggak tahu itu siapa, pokoknya itu berjalan itu pelan kok, nggak cepet kayak ya kayak orang jalan pada umumnya gitu loh. Nah, waktu aku lihat juga, jujur aku deg-degan banget, kayak berdoa dalam hati, aku udah cukup sampai sini permintaan aku gitu kan untuk kado ulang tahun aku, karena aku orangnya nggak pemberani dan nggak ada yang nemenin aku sama sekali. Bener-bener isi rumah itu ada beberapa orang ya, lebih dari 5 orang, tapi nggak ada yang bangun sama sekali, cuma aku, bener-bener aku. Dan yang ngalamin itu cuma diri aku sendiri, jadi aku gimana ya, kalian bayangin lah ya kan, jadi aku deg-degan banget sumpah. Terus akhirnya aku lupa kenapa bisa tidur, kayaknya aku bener-bener paksain tidur ya, aku meremin soalnya udah ketakutan. Terus besok paginya aku cerita ke bundaku pertama kan, abis itu ke uti aku. Nah, mereka sama sekali gak denger orang yang manggil aku. Serem gak tuh? Dan akhirnya aku ceritalah kejadian malam itu sama kakek aku yang mengabulkan permintaan aku. Dan kakek aku tuh bilang ya sudah mengabulkan gitu loh, memang itu terjadi nyata, tetapi sangat sayangkan aku tidak berani menoleh karena aku jujur aku takut banget, masih takut. Entah kalau misalkan kalian yang ngerasain itu kalian berani atau enggak, itu pilihan ada di kalian, tapi waktu aku yang ngerasain, aku jujur benar-benar takut. Sampai sekarang pun kalau aku cerita ini, apalagi tengah malam, aku deg-degan merinding. Dan belakang aku ini adalah teras samping yang aku ceritain tadi. Semoga gak jadi apa-apa, amin. Soalnya bunda udah tidur. Aku teman-temanin sama adikku. Nah, jadi itu ceritanya, aku cukup ceritain sampai situ karena jujur tangan aku ini udah dingin, udah keringet dingin karena ketakutan. Dan ini udah tengah malam banget, udah hampir jam 12 malam.
Dan kasihan adik aku juga, ini dia nemenin aku di samping aku karena aku ketakutan kalau tag ini sendiri, apalagi tengah malam dan cerita horor. Ini sepi banget dan kayaknya aku butuh istirahat. Dan kalian juga pasti butuh istirahat. Nah, makasih semuanya buat kalian yang selalu dukung terus channel aku dengan cara di like, komen, dan subscribe. Terus yang penyuka konten-konten horor, makasih banget. Aku tahu pasti kalian, gak semua dari kalian itu nonton waktu tengah malam, pasti ada yang siang ataupun sore. Soalnya kalau aku nonton konten horor, aku juga takut kalau tengah malam dan sendirian. Jadi makasih banget atas dukungan kalian. Akhirnya aku mencapai 1000 subscriber. Semoga terus berkembang. Dan semoga channel-channel aku, konten-konten aku yang lainnya dapat bermanfaat buat kalian, entah itu review, tutorial, ataupun cerita-cerita yang lainnya. Semoga menjadi peneman kalian di saat pandemi seperti ini. So, makasih semua yang udah nonton dan setia sama aku. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Terus komen kalian mau video apa lagi kalau misalnya konten horor. Silahkan kalian mau kayak gimana horornya, karena mungkin kalau misalkan buat urban legend aku bakal research dulu cerita-ceritanya, tapi kalau misalnya paranormal experience lagi aku bakal coba mengulik kembali, mengingat kembali apa yang pernah terjadi sama diri aku beberapa waktu lalu. So, thank you semua yang udah nonton, bye bye.